Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil ladzina syuhada wassalihin wal ulama wal amilin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikhi wa man nawaina likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta Al-Fatihah. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dahirin. Wa qalan wis dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh ud'uni padha ndonga. Nggih, sapa sira kabeh marang ingsun. Da'a yad'u du'a, artinya berdoa, nyuwun. Tapi juga bisa da'a yad'u dakwah, itu ngajak. Yang berkali-kali kita ingatkan, semua ilallah. Berdoa kepada selain Allah ya gak oleh. Dakwah ya ilallah. Bagaimana dakwah Islam? Salah kaprah. Ya, salah kadang umum bener ini angel. Karena apa? Karena setiap lafaz yaitu dakwah di Quran tidak ada ilal Islam. Ngajak itu ilallah. Jadi yang paling prinsip bukan masuk Islamnya. Yang paling prinsip eling Gusti Allah, taat Gusti Allah. Bab selama ini kan dakwah Islam. Ya, yang ditekankan Islamnya pada Islam itu wadah, rumah. Tapi lali Gusti Allah. Ya. Fawailul lil musallin. Neraka awal bagi orang sholat. Kenapa? Orang sholat kan mesti Islam, iya. Tapi ketika sholat ndak ingat Allah, tapi eling HP, eling duit, eling pacari. Aji kok guyu duwe pacar. Toli-toli konjor yang paling dekat ya. Kita hanya diam-diam menghanyutkan juga dia. Itu neraka. 222 kali kata dakwah, semua ilallah, tidak ada ilal Islam. Kanjeng Nabi sendiri di dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46, apakah diperintah untuk dakwah ilal Islam, ngajak masuk Islam? Tidak, ngajak taat, pasrah, manut Gusti Allah. Makanya da'iyan ilallah. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallah. Tidak ada wa da'inal Islam kaono. Islam itu karena ingin menjual Islam wae. Membela Islam. Ya, FPI membela, Forum Pembela Islam. Gudangi Jakarta, Petamburan, Habib Rizik, kakak kelas saya itu di Libya. Islam, tapi ketika amplop marah.
Lil Islam tuh lil amlop. Salah kah? Kaprah. Orang toli-toli sudah ngerti salah kaprah sekarang. Apa? Sudah kadung umum, membenarkannya sulit. Apa contohnya lagi? Ada orang perempuan namanya Siti Maisaroh. Pada Maisaroh itu laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi di Indonesia semua jenenge Siti itu juga salah kah? Beli aqua bu, diberi merek Le Mineral ya gelem. Diberi merek Cleo ya gelem. Itu namanya salah kah? Yang salah kaprah banyak. Yang paling sedih saya ketemu orang paling kiai di Indonesia lah. Tidak saya sebut namanya. Paling kiai lah udah. Ketika nyebut ummah wahidah, hanya berdasarkan terjemah umat yang satu, yang diartikan bahwa Allah tidak menjadikan manusia itu satu golongan. Padahal yang maksud ummah wahidah 19 kali ummah wahidah, umat yang muwahhidin, umat yang mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Gusti Allah. Pokoknya kiai nomor 1 di Indonesia lah. Saya nangis dalam hati. Kenapa? Berarti yang diramal Kanjeng Nabi sudah benar, Cak Lukman. Yang banyak akan datang zaman bukan kiai, bukan ulama, tapi khutbah, tukang pidato dok. Saya di nasi zamanun fihi kasirul khutbah wa qalilul ulama. Lek seorang ulama mau tafsir disi, tidak ada yang satu kitab tafsir pun yang mengartikan ummah wahidah itu satu golongan, bahwa Allah tidak menjadikan manusia satu golongan. Dasar ayat yang bisa dijadikan pluralisme kebinekaan. Ya jangan ayat itu dong, harus paling tidak yang populer, Al-Hujurat ayat 13. Allah menjadikan manusia min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu baru betul. Ini paling nomor 1 kiai di Indonesia, nangis. Bukan ulama dia. Itu ya kalau Imam Ghazali keren itu ulama jahat itu mesti. Ulama su. Gak gelem maca kitab, pingin disebut kiai, jabatannya paling tinggi, maklar politik biasanya. Rusaklah bangsa ini, rusaklah umat Islam. Karena apa? Karena dia tidak pantas sebetulnya disebut kiai, itu seperti kiai. Nah, seperti kiai kan bukan kiai. Atau pakai hadis Kanjeng Nabi yang sahih itu membuat kita tambah menangis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza. Allah tidak, ilmu itu dari dunia enggak dicabut, tapi dicabut ulama, biqabdil ulama. Sehingga yang dikhawatirkan Nabi datang zaman nanti sebenarnya yang ada itu bukan ulama, juhala, wong goblok tapi dianggap kiai. Nah, saya khawatir yang justru mimpin ormas-ormas keagamaan itu sebenarnya saya khawatir dia bukan ulama, juhala yang dikiaikan. Terus hidupnya tidak sederhana lagi, mewah-mewah. Bulan puasa ini ada di sana di Mekah, tapi tonggone melarat kabeh, neraka itu. Nggak bisa. Haji itu sekali, loh, saya tegas tidak oleh 2 kali, Kanjeng Nabi contohnya sekali, umrah ya 4 kali. Tiap tahun umrah bulan Ramadan, golek seneng itu, kamu nyeneng nih awake dhewe kan dosa. Islam ini rahmatan lil, menyenangkan orang lain. Jarang-jarang digelem ngomong ini ayat. Betul Cak Lukman ya? Ngomong ini nggak boleh tim 9, gue gak ngaji gak apa-apa. Iya memang hadis Kanjeng Nabi, ramalannya sudah datang, kan sedih. Makanya ya, santri-santri Al-Husna ini jadi kiai sing bener lah. Semua ndak usah pengen dari bagian negeri, ora usah. Ya Bakron walaupun di kantornya jadi kiai loh sekarang. Kiai merangkap apa
Dudu merangkap itu profesi background itu sebenarnya yang asli tetap bukan pendekar. Ya. Jadi udhuni dari dakwah itu sekali lagi yang betul ilallah bukan ilal Islam. Da'ayatu dakwah juga ilal Islam, da'ayatu du'a ya ilallah, enggak oleh ilal Islam. Ini juga begitu, wa qala rabbukum udhuni ndonga sapa sira kabeh maring ingsun ya astajib bakal ngijabai, merespon, mengabulkan sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Ai ubuduni nyembah sapa sira kabeh marang ingsun. Usibkum bakal ganjar sawab. Ya. Reward wa aghfir lakum nyepura ingsun sira kabeh. Jadi donga itu maksudnya harus didahului dengan ibadah. Si udhuni astajib lakum itu sebenarnya podo ambek iya kana budu wa iya ka, bahwa nasta'in donga Allah itu harus didahului ibadah. Yang dalam konteks akhlak itulah Islam yang akhlaknya bagus. Orang yang baik adalah melaksanakan kewajiban baru nuntut hak. Isti'anah yun Gusti Allah kan hak kita. Tapi kewajiban kita pada Allah ibadah. Tapi umumnya orang kan tidak, nuntut terlalu tinggi tapi kewajibannya tidak dilakukan. Terbalik toh? Iya. Jadi akhlak Islam yang bagus adalah nak butuh dulu baru nas. Mengapa ayatnya tidak iya karena nasta'in wa iya karena butuh? Itulah akhlak yang bagus. Sama dengan udhuni astajib lakum. Udhuni itu maksudnya apa penafsirannya? Buduni nyembah. Bahwa ndonga itu diawali dengan nyembah Allah, madhep mantep, taat kepada Gusti Allah, ngelakoni perintah Gusti Allah. Larangannya juga ditinggal. Baik larangan yang keras itu namanya haram maupun larangan yang tidak keras namanya makruh. Termasuk tidur Ramadan kakean itu makruh. Ndak oleh dalile pancet naum musaimi badah. Wa aghfirilan nyepura sapa ingsun lakum marang sira kabeh innalladzina satune wong akeh yastakbiruna kang padha takabur. Istakbara itu tolab sekali lagi 3 hurufnya ditambah alif sinta. Ghafara nyepura, istaghfara njaluk sepura. Itu fungsinya sorof itu di situ. Alima ya'lamu tahu. Tapi istaklama minta tahu berarti minta informasi. Ghasa ya husu jaluk tolong atau nolong tali istighosah minta pertolongan. Nah ini begitu. Innalladzina sunni wong akeh yastakbiruna kang takabur, jadi minta dirinya dibesarkan gitu, padahal dia itu kecil tapi minta dibesarkan, itu kan takabur. Allah mesti ndak rela. An ibadah sok ibadah maring Allah artinya orang ndak gelem nyembah Allah, itu kan takabur. Nyembah setan, nyembah HP, nyembah tidur, nyembah bangsawan. Nggih. Poso gak poso pancet bangsawan. Nggih, bangsa setang ini awan pancet ae ndak ada perubahan. Sayat kuluna maka bakal mlebu sapa wong akeh orang yang ndak mau ibadah kepada Allah. Mereka kan sombong wong agar ibadah kepada Allah artinya mohonlah sesuatu kepada Allah dibarengi ibadah. Nyuwunnya kepada selain Allah. Orang-orang seperti itu syahid kuluna bakal akan berarti belum nanti akhirat. Syahid kuluna bakal mlebu sapa wong akeh. Jahannam paing neraka jahanam dahirin kali adilla ina dalilan. Ya sekali dahirin bermakna adilla. Ya. Dalil adilla jama, adilla itu jama. Ya.
Makanya Imam Ghazali pernah ditanya bagaimana sholat sakit khusyuk. Imam Ghazali, kun abdan dalilan muzniban. Jadi waktu sholat kamu harus memposisikan dirimu sebagai budak kawula dalilan yang penuh hina, muzniban penuh dosa. Jadi waktu sembahyang itu jabatan aja digowo. Ya, ketua RT aku. Ya tidak hanya ketua RT, ketua PBN, ketua PP Muhammadiyah, presiden pun tidak boleh dibawa. Ya, tidak boleh. Orang tidak khusyuk. Atau dengan bahasa lain, saya senang Imam Ghazali itu ditanya, ya kenapa supaya khusyuk Imam Ghazali? Ya lek sholat itu tidak kebintang mari, tidak ingin cepat selesai, itu sholatnya khusyuk. Allahu Akbar. Hatinya mengatakan ojo mari, ojo mari, ojo mari, ojo mari. Itu khusyuk. Tapi Allahu Akbar ndang mariyo, ndang mariyo. Marane kan pancet sholat diwaca mari Fatihah kan kul huwallahu ahad. Ya sekali-kali ganti sabihis. Ya. Toli-toli. Kalau sembahyang sendirian setelah Fatihah apa? Kul huwallahu ahad. Terus ganti Inna. Sama. Sebelah kananmu padha, padahal kori dia itu. Afif. Padha ya. Nek salat sendirian mari Fatihah apa? Apa? Oh. Liberal kamu itu. Memang boleh itu, Pak, suratnya sunnah tapi enggak pakai liberal itu. Nih. Liberalisme. Haji. Lek salat sendirian mari Fatihah apa? Langsung ina atau ina, tidak pakai kul huwallahu ahad. Enggak. Rakaat kedua. Anas, ya podo pendeknya lah podo. Tapi ada variasi paling tidak. Iya. Ya itulah. Jadi Imam Ghazali sekali lagi ada dua teori, dua konsep, dua narasi dari Imam Ghazali. Gimana sholat sakit khusyuk Imam Ghazali, kun abdan dalilan muzniban. Ketika sholat jadilah posisikan dirimu seorang hamba, kawulo, orang dalilan yang hina, penuh dosa. Dalam kesempatan lain ditanya lagi, kenapa sakit khusyuk Imam Ghazali? Ya lek kepengin suwi ku khusyuk. Insyaallah ukuran lek pengin ndang mari ndak khusyuk. Lek maca kul huwallahu ahad iku ya ndak khusyuk tapi kusuk. Kaku yen isuk. Kaku yen isuk. Ya. Tapi sehat. Orang kalau laki-laki bangun tidur kok kaku yen isuk itu zaitun kan kok imun itu ya. Apalagi pendekar tambah itu. Wah, kita yang ngono. Ternyata dipancing sedikit ngaku. Iya, memang itu sehat. Ya, nek sehat ndang kawin ojo kesuwen gitu loh. Ora wani-wani. Ditawani juara Qiraah Jawa Timur tunanetra kat biyen ra gelem. Tanggulangin Sidoarjo, ayu wong ekron. Ayu areke. Lho to. Ndak qiraah juara kok. Cuma buta. Cantik buta juara qiraah remaja Jawa Timur. Cuma yang ngono. Kan enak diapusi. Kan garo. Tapi orang yang buta itu kepekaannya tinggi. Ya. Mana tadi? Wa yuqalu la tanaturna in ada penafsiran lain berarti. Wa yuqalu tanaturake inna du'a sadenin donga iku huwa ya donga huwa su'an nyuwun. Doa itu ya minta, betul. Isti'anah nak butuh dulu baru nasta'in. Betul. Ai uduni kalau ndonga itu diartikan minta soal, ya, soal itu dari bahasa Arab. Uduni
Ndonga sapa sira kabeh nyuwun. Nyuwun apalah apapun nyuwun kepadaku. Jangan nyuwun kepada Allah dalam segala kesulitan kamu. Akbil moko bakal madhep ingsun atau nampa ngabulake berarti ilaikum maring sira kabeh. Maka menjadi tenang kalau sudah dekat Allah. Maka sekali lagi klik 24 Februari yang lalu baru ini terbaru. Ya, Applied of Psychology. Ini penelitian guru besar profesor di Toronto, Kanada, yang intinya global of well-being. Jadi orang mencari kebahagiaan itu omong kosong, tidak akan mendapatkan, melelahkan. Jadi applied psychology between health and well-being. Intinya apa? Intinya menegaskan orang kok hidupnya hanya mencari kesenangan, kebahagiaan, itu melelahkan, tidak akan mendapatkan. Ilmiah berarti itu. Padahal Kanjeng Nabi saya sering menyampaikan, Kanjeng Nabi 1460 tahun yang lalu sudah dawuh, jangan pernah, sekali aja tidak boleh, jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini. Jangan pernah mencari kebahagiaan di dunia ini. Udah tegas Nabi. Karena apa? Karena kesenangan, kebahagiaan di dunia ini kalau cepat datang, cepat pergi. Satu. Dua, hidup di dunia kan transit, hidup di dunia kan di penjara, kok golek seneng dengan salah. Kesenangan yang disiapkan Allah di akhirat, dan ternyata di Quran saya sudah berulang-ulang di mana-mana kata masrur, surur, saadah itu semua menerangkan kesenangan di akhirat bukan di dunia. Lah salahnya kiai, sampai kiai ini menerangkan fit dunia hasanah wa fil akhirati diartikan hasanah bahagia. Salah. Triliun kamus bahasa Arab tidak ada yang menartikan hasanah bahagia. Siapa yang menemukan kata hasanah dia akan bahagia di kamus, saya berarti bayar 1000 triliun. Kurang akeh. Nah ini suara literasi. Bapak kiai sing maca kitab, sing sergep maca kitab sudah tidak ada mulai. Tidak ada. Satu, rajin maca kitab. Dua, yang kritis. Tidak ada. Ya banyak kiai manut pendapat wong kayak innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, bahwa itu ayat untuk memberi motivasi orang. Allah tidak merubah nasib orang. Salah. Salah dan sah. Ma di situ tidak bisa diartikan nasib nikmat. Karena Ar-Ra'd 11 itu ditafsirkan Al-Anfal 53 dzalika bi anallah lam yaku mughayyiran ni'matan an amahala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan sama redaksinya. Tapi orang walaupun setingkat kiai paling kiai, wah pokoknya Allah tidak merubah nasib kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Salah kah? Kaprah. Tidak ada. Di IAIN profesor mana pun tidak ada yang seperti ini. Tidak ada. Makanya saya ngajar masih, oh gitu, iya benar Pak Jalan. Iya karena apa? Membaca itu tidak boleh sekali, satu nahwunya kudu kuat, bahasa Arabnya kuat. Kemudian logika berpikirnya. Ya, makanya orang pintar nahwu itu cerdas. Apa? Dididik berpikir kan asosiatif. Iki mubtada ide khobar Allahu innallaha. Orang mesti cerdas. Orang pintar nahwu itu mesti matematikanya pintar. IQ-nya tinggi. Ya. Makanya disinilah mengapa kiai cerdas-cerdas, karena nahwu nomor 1. Mengapa pesantren-pesantren nahwu itu. Kemudian Gontor tidak dipentingkan, ngomong dua hal yang berbeda. Belajar bicara dan belajar membaca dengan betul dua hal yang berbeda. Makanya kayak model Gontor kan baca kitab gak iso innallaha dibaca innallahu masih bisa, karena di sana nahwu tidak dipentingkan, penting kan ngomong. Kalau ngomong sekarang tidak usah ke Gontor, ke Pare selesai. Ini Kiai Fawaz baru dari Pare ini. Top lah Margoto bener ya. Tapi saya melihat belajarnya tinggi loh sebenarnya. Kamu kalah. Top. Ini hari raya juga sudah tidak pulang nanti. Artinya
Pulangnya 3 hari, liburnya hanya 1 minggu, ya itu hebat. Ini mazhabnya Imam Syafi'i ini. Cari ilmu jauh. Imam Syafi'i kan gitu, cari ilmu kemana pun cari ilmu, hebat, barokah insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tadi bukannya apa tadi? Audio Insa. Cari yang gratis-gratis gitu ya. Kelakuannya mahasiswa. Ya, jadi doa dalam pengertian ya minta kepada Allah, iya. Allah akan mengabulkan akbil. Ya. Fatdu'a'u utain dongo, minta. Berarti nyuwun kepada Allah, nyuwun pertolongan lah. Iku iktiraf, pengakuan, kesadaran bil ubudiyah. Maka kalau kita minta kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan Allah, doa, itu berarti ya ibadahnya. Jadi akhirnya bodoh tadi, ubuduni, ibadahnya kudu kuat. Wadillah, lah ini benar bodoh Mbak Ghazali. Ya, abdan dalilan mudhuniban. Fakano kaya kau setuni kelakuan kila dan aturake inna tarikat doa, dengan redaksi yang lain, dengan narasi yang lain, sesungguhnya orang yang meninggalkan dongo enggak gelem dongo gitu, tarik itu tarik bukan torik ya, yang enggak gelem dongo kepada Allah ya, itu ya sekali lagi kesombongan. Ada sering kita ingatkan, itu Ibnu Hazm yang pendapatnya paling keras, orang enggak sholat boleh dibunuh, itu tarikas sholat. Tapi enggak pendapat tuh kereng-kereng lah. Apalagi Kanjeng Nabi itu sekali lagi ya bu istul utamima makarimal akhlak itu harus didulukan daripada hukum. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam segala hal bisa kita simpulkan hampir ngambil keputusan tidak pernah mendahulukan hukum tapi akhlak dhisik. Sementara kiai kita fikih semua. Maka di NU ada basu masail, oke. Di Muhammadiyah ada tarjih, oke. Yang membuat gegeran ya fikih itu. Apa orang fikih itu kan gampang nyalahne wong. Kanjeng Nabi kan akhlak. Akhlak itu apa? Yang didulukan ukhuwah. Soal yang kita hadapi salah, ya salah kan hari ini nanti dibenarkan. Makanya kan Nabi itu kan hampir tidak pernah nyalahne wong. Ya kasus yang paling populer saya sampaikan itu yang buahnya yang populer yaitu memang la tusallu al asra illa fi bani Quraidah. Yang paling populer sama tayamum itu. Setelah duhur memberangkatkan tim dakwah ke desa Quraidah dan Kanjeng Nabi pesen ojo sembahyang asar belum nyampe Quraidah. Ternyata sebagian sembahyang di jalan karena lek ning Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Yang sebagian lagi sembahyangnya di Quraidah, waktunya sudah maghrib. Dia memegangi tagnya. Lah yang pertama itu memegangi konteknya, mafhumnya. Kamu salah. Sembahyang maksud Kanjeng Nabi ojo sembahyang asar belum nyampe Quraidah lek waktu asar nututi. Niki sekarang ndak nututi. Quraidah masih jauh, terjadi perdebatan. Tapi duit dasar dewi-dewi. Itulah yang sering saya sampaikan, saya mengajar di terutama sudah S3. Itu harus sudah akademisi itu jangan cepat setuju dan tidak setuju, itu urusan nomor loro. Alasannya apa? Reasoningnya apa? Itulah seorang ilmuwan itu tidak gampang nyalahnya wong. Akademisi. Gampang nyalahnya wong itu provokator itu. Ya. Jadi pulang ke Madinah Kanjeng Nabi kemarin sholatnya mboten padha, sebagian di Quraidah tapi waktunya sampun asar. Tapi sebagian di jalan tapi masih nututi waktu apa jawaban Kanjeng Nabi? Bener kabeh. Coba. Akhlak toh. Ada kisah orang tidak ada air sembahyang pakai tayamum.
Nyampe kota Madinah ternyata ada air, ada yang mengulangi, ya ada. Waktu sholat yang sama aja ono air wudhu lagi sholat. Kita enggak sebagian lo lapo ngelek musafir gak ono air boleh tayamum, ndak usah diulangi, ada nggak perlu. Lapor Kanjeng Nabi bener pundi Kanjeng Nabi bener kabeh. Ukhuwah nomor 1. Beda pendapat itu tidak bahaya, yang bahaya beda pendapatan. Nah, ini bahaya. Betul? Iya. Ya. Dan itulah yang ditiru Abdullah bin Mas'ud, yang ini yang kasar, terutama jurisprudensia Umar bin Khattab itu kalau dilihat banyak contoh-contoh seperti itu. Umar itu kan istihadnya tinggi, kekuatan istihadnya tinggi, maka ada orang disertasi doktornya guru saya dulu di Libya itu Profesor Satria. Dia waktu di Madinah yang dia bahas adalah jurisprudensinya Umar bin Khattab. Jadi waktu Sayyidina Utsman di zaman Sayyidina Utsman, jadi sembahyang waktu haji di Mekah atau di Mina tidak jamak, tidak qashar, padahal Kanjeng Nabi haji kan sekali. Dan selama 4 hari di Mina jamak qashar. Ya sekali. Makanya kamu nanti saya doakan kabeh iso haji. Dan 1 kali. Haji 2 kali bid'ah. Kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin. Lek duwemu akeh ya apa? Tonggomu melarat akeh. Itu lebih berkah. Karena Islam itu rahmatan lil kesalian sosial, bukan kesalahan pribadi. Hari-hari ini lihat banyak kiai, itu kalau di Juanda, orang mau umroh. Salah, harus kita salahkan, harus kita ingatkan. Oh Nabi umrahnya 4 kali loh. Umur Ramadan kan, kulon niku seneng lek poso kan, seneng karepmu dhewe. Islam kan bukan nyenengne awake dhewe, nyenengne orang. Itulah solidaritas sosial itu Islam, as-salama, menyelamatkan, merahmati. Ya kaya Kanjeng Nabi. Dan itulah mengapa ketika surat 177 itu loh, innal birra laisal birra, itu kan ada kisah. Saya senang kisah itu. Jadi di zaman Kanjeng Nabi toh. Jadi salah satu penafsiran daripada albir yang dimaksud haji, ada 2 malaikat dialog, satu takok iki jumlah sing haji piro malaikat. Malaikat A tanya pada B, ya paling ratusan. Sing mabrur berapa? Hanya 2. Jadi yang satu tidak jadi berangkat. Tafsir ini nyelempit nek gak gelem maca karo ngene-ngene, ndak sregep maca karo mesti. Jadi ceritanya yang satu mabrur tadi, dia berangkat dengan perbekalan yang sangat banyak karena jauh di luar kota Makkah, numpak unta, di tengah jalan ketemu janda melarat, anaknya 4. Dia akhirnya tidak jadi berangkat, putuskan karena apa? Karena daripada saya berangkat, ini harus saya dulukan. Saya ini rahmatan lil alamin. Saya tidak mementingkan diriku, mementingkan orang lain yang lebih membutuhkan. Semua bekal haji diberikan orang tadi. Dengan anaknya 4. Ya, mabrur. Mengapa? 1, orang sudah niat hitung. 2, karena haji yang betul itu kan, ya, haji mabrur itu kan haji yang pulang haji. Nabi kan perintahnya, ya Rasul, ciri mabrur apa? Ya, Nabi istilahnya, jadi ngomongnya tambah halus, ya. Dan pulang dari haji itu lebih sayang pada orang lain, itu loh. Bahasa Kanjeng Nabi itu ifsa'us salam, menebarkan keselamatan. Watibul kalam, itu loh. Jadi haji yang mabrur itu yang orang pulang haji ngomongnya halus, tibul kalam, tidak pernah nyinggung perasaan orang lain. 2, pekerjaannya menyelamatkan, membantu orang lain, ifsa'us salam, menebarkan keselamatan. Kan banyak orang tiap haji, tiap bulan umroh mulai golek duit sing akeh, mbujuki wong kalau perlu,
umroh lagi, umroh lagi. Tidak akan diterima oleh Allah itu. Karena apa? Semua ibadah yang hablum minallah kalau tidak ditutup hablum minannas itu tidak sah. Puasa Ramadan nggak ditutup zakat fitrah tidak sah. Saya sering ulang-ulang, ya, ana wong sholat salam secara lisan tok. Oleh Kanjeng Nabi dieling, kamu sholat tapi tidak pernah salam. Sampun Kanjeng Nabi, enggak pernah salam. Loh, sampun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan di dekat saya, Kanjeng Nabi perso saya udah mengari salam ke kanan ke. Tapi yang aneh Nabi tetap berdawuh, kamu sholat tidak pernah Karena apa? Dia salam itu kan sekedar mulut, di luar sholat selalu menyusahkan orang yang di kanan kirinya, sholatnya nggak diterima Allah dong. Ya kayak mudun masjid gawa sandal mulai nyolong sepatu itu tuh. Kamu ibadah kok nyolong, ibadah kewajiban mas, mencuri itu peker. Orang begini kan banyak. Mau ngomong tok dosa kabura mangtat indallah antakulu malataf. Tidak bisa salam, assalamualaikum kanan kiri. Tapi di luar pekerjaan kita menyusahkan orang di kanan kirinya. Atau hadis yang saya sudah mengulang-ulang tidak bosan, bendino poso, kurang apa? Bengi gak tahu turu, bangun malam, sembayang taha, mau cokur, tapi tongone lora tidak pernah dibantu. Itu sombong, merasa hablum minallah dok, apa? Hablum minallah butuh. Tapi hablum minannas dalam tanda petik lebih penting karena satu ayat bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Lah, hampir semua kiai kita itu salah. Yang dididikkan pada umatnya itu kesalahan pribadi, salah. Sampai torekot salah. Karena apa? Dididik taat pada gurunya daripada taat Gusti Allah, kan syirik. Ya, protes itu torekot itu bentuk jatman adikku ketuanya. Tapi gejala loh ini penelitian bimbing disertasi lain, kalau udah ini nggak sih penelitian disertasi. Karena pekerjaannya kan nguji. Nah S1 mau nguji S3 lah sekarang. Bisa khatam S1 S2 nguji ya S3. Jadi salah satu penelitian daripada orang yang penelitian tasawuf, salah satu yang paling fatal dilakukan umumnya orang yang melok torekot, mengapa lebih dididik, lebih taat pada gurunya, tapi kadang wani Gusti Allah. Tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Anda bisa. Oh gak iso. Gak bisa. Ya inilah. Ya, makanya belajar tidak boleh sekali. Isi Islam itu ada surat Al-Fatihah. Disebut As-Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Selama ini hanya diulang bacaannya sehari semalam 17 kali, tidak, justru pemahamannya harus diulang-ulang. Kayak bil ma'ruf diarikan hukum, tidak bisa. Akhirnya pekatan kabeh. Bil ma'ruf itu sekali lagi wa asyiruna bil ma'ruf itu ayat melarang cerai. Akhirnya wa asyir pergaulah istrimu dengan benar, akhirnya terjadi cekcok digawan dengan pengadilan. Hakimnya bisa disuap. Paniteranya suap, itu mahasiswa kita semua. Hakimnya, paniteranya, pengajarannya pada ya. Makanya jurusan HKI ditutup bahaya itu. Yang memperbanyak perceraian itu ya di situ itu. Ya memang Nabi kok salah. Oh, hakim agama pun podo jenisnya telu. Yang loro neraka, coba. Al-Qudatu salah satun. Hakim itu 3. 2 neraka. Siji swarga. Artinya bahwa orang yang bekerja di ranah hukum itu masih mudah suap menyuap. HKI. Apa? Oh, mantap lah. Iya, jadi podo ae. Ya hampir sama semuanya. Ya, Masya Allah. Banyak kalau kita bil ma'ruf. Kata Ummah Wahidah tadi,
kiai yang paling top nomor satu di Indonesia karena dia pemimpin umat ya. Ada saya di depan Kapolri, Panglima TNI pidato bahwa kita ini harus menjaga walaupun beda-beda, tapi dalili ummah wahidah. Batinku, bukan kiai kamu itu seperti kiai. Berarti ora tau maca kitab kan. Hanya mau berjabatan dong. Sing ngomong ini gak ono saya itu masalah. Kita harus koreksi diri sendiri. Ya. Inilah makanya ngaji, insyaallah barokah gede. Rezeki lo udah usah khawatir kamu umur 4 bulan nyawa dimasukkan. Itu udah dibarengi Sob, iki nyawa iku umurmu mati umur 90 tahun amin Allahumma. Rezekimu sedina 500.000, umur 40 mundak 1 juta. Wis ono iku ono. Sudah ada semua dari Allah, ketentuan sudah ada. Kita hanya berikhtiar. Tugas kita yang penting free will and free acts. Cuma keputusan berapapun ya berapa Allah memberi diterima, itulah final. Decision depend on Allah, bukan depend on kita. Ya, terimalah berapapun. Kalau ngangkat ngerekam kiai-kiai kesana kemari ucak luman, itu barokahnya lebih banyak di ibadah. Yakin. Ngaji ngalor itu ilmunya akeh cak luman nih. Gitu. Pokoknya tidak hati gula duit tok wae. Ibadah al-umuru bimaqasid innama amalu bin itulah makanya insyaallah titik berkah lebih baik, makanya inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil wa ziyadatan, tapi rezeki bukan tambah wa barokatan, rezeki itu berkah bukan akeh, ilmu tambah akeh gak apa-apa. Inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan, ilmi Allah dipukul tambah, tapi wa barokatan firris, rezeki akeh. Akhirnya masuk penjara kan percuma. Lebih baik didik barokah. Itulah ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Makanya klik sob. Ini universitas turun untuk Kanada baru tanggal 24 Februari kemarin ternyata. Yo nemu ngono ae no. Wah. Applied of psikologi ya, bahwa orang yang mencari hidupnya hanya menjadi kesenangan kebahagiaan itu global of wealth, global paradox, artinya tidak akan mendapatkan. Ya, between health kesehatan dan well-being itu kan kesenangan kebahagiaan well-being. Ya, berarti kan Kanjeng Nabi benar. Kayak yang sampaikan Profesor Stefani Bos dari Arizona State University itu, bahwa orang kalau suka nyumbang hatinya bersih, punya indera yang keenam. Jadi orang kalau senang nyumbang bantu orang lain, hatinya bersih, apa yang terjadi dia tahu, indera keenamnya kuat. Ya, kan tinggi banget. Zakat, infak, sedekah, bantu orang lain itu namanya itu yang sering saya sampaikan itu Profesor Stefani itu guru besar psikologi juga. Jadi why a good thing happen to a good people. Kamu goleki biar saya dianggap tidak provokator. Aku mau tenanan. Jadi judulnya why a good thing happen to a good people. No ngaji tafsir ono ini ra ono. Ganti Al-Husna ada. Why a good thing happen to a good people. A good thing itu indera keenam ketujuh. A good people orang yang suka nyumbang bantu orang yang sulit-sulit. Itu apa? A good thing itu indera keenamnya. Jadi apa yang terjadi dia tahu. Orang Jawa mengatakan ambek paramoarto. Orang kalau suka nyumbang bantu orang yang sulit, ambek paramoarto itu ono boyo sumimpang, akan ada bahaya, dia tahu nyimpang, bisa menghindari. Bahasa lainnya weruh sadurunge winara. Loh, orang tua kita kan suka tirakat Mas, dan suka bantu orang lain. Du'a'u itira bil ubudiyah wa dhillah fakanau li ajli ayastakbir. Jadi orang tidak mondok kepada Allah itu
takabur, kesombongan. Wis ndak njaluk Gusti Allah, njaluk dukun. Njaluk kiai. Kalau kiai ini pinter, seperti saya sering sudah baca doa ini, kamu baca sendiri. Ya sebagai donga khusus dari Allah. Atau cuma, kamu mesti jadi bupati, tapi syaratnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, wah tambah gak mandi. Tunggal penataran ruqyah Islamiyah, krono bayari itu gak mandi ya itu. Kiai ini saya ngapain? Kamu baca ini, kamu baca istiqomah, insyaallah. Oh tidak berhasil, ya Allah, tidak. Apakah orang kalau tidak berhasil jadi bupati, misalnya itu sebuah kegagalan? Dan Allah lebih tahu. Allah masih punya skenario yang lain lebih baik gitu loh. Wah, jadi orang tidak gelem tarikat doa, nggak gelem nyuwun Allah, berarti kan takabur berarti. Wa kullu man Allah wa utasaben wong tak akan donga sawang Allah ing Gusti Allah. Wa fi qalbihi dzarrah minal i'timad ala malihi, lah ini. Nyuwun Allah tapi dia ada setitik atau masih kecil apapun dia lebih percaya hartanya yang menghantarkan suksesan bukan Allah. Itu bukan doa. Doa itu harus pasrah secara nyuwun Gusti Allah. Tapi nyuwun Allah tapi Allah aku sukses ya karena duwe duit. Aku sukses karena bantuan koncoku. Ya akhirnya tidak sukses kayak bahlil. Itu ini garap disertasi si garap wong liya. Dan prosesnya terlalu cepat. Jadi dibatalkan dokternya. Yuk karuan golek dokter humoris kau saja. Itu karena kan dokter sekolah tenanan, tapi gak disertasi gak gampang. Itu gak disertasi bareng-bareng itu gak jamaah bareng-bareng. Sekarang dibatalkan resmi itu. Dokter itu kan gampang, mondok nih kantor aja. Ya. Jadi nyuwun Allah tapi tidak murni itu loh, dia lebih percaya akalnya, hartanya, pangkatnya, lah inilah. Wajdiati wa qarabi, bahkan dia nyuwun Allah tapi dia lebih percaya aku sukses karena koncoku, akoribku. Wa asdiqaihi fa huwa maqate wong sing ndak betul-betul 100% nyuwun Gusti Allah tadi loh. Fil hakikah pada dasarnya mata Allah, dia tidak minta pada Allah. Jadi dia bermain-main dengan Allah, syirik kepada Allah. Mata Allah ila bilisan dia melesane tol atine ora, Allah yang dilihatkan hatinya. Bukan lesannya, lambe ku ngomong gampang, gak ono balungi. Bahwa muawilun fi tasdidalikal matlub walau harillah, pada dasarnya dia itu muawil itu ya berdasar jadi dia tidak minta Allah. Tidak bisa itu orang semacam itu. Ya persis yang sering kami sampaikan itu. Penafsiran surat Ar-Rum 23. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan riwayat, maka ayat itu turun, ada orang duwe kebun kurma 2 tahun gak wah, gitu loh Cak Lukman. Bojone loro-loronen selama 2 tahun mangane repot, anaknya diculik perampok, kan begitu riwayat itu. Terus matur Kanjeng Nabi, kula susah kok tumpuk-tumpuk akumulasi. Ada makhraja ndak? Ada jalan keluar? Ada. Tetap ikhtiar zahir, perbanyak istighfar. Waleh maca istighfar, ganti khauqalah la haula wala. Diwaca 2 bulan ndak hasil. Matur Kanjeng Nabi, Kanjeng Meruh ndak hasil, dereng Kanjeng Nabi ora hasil. Napa bojomu ora percaya? Bojomu iku suudon mbek aku. Suudon mbek Gusti Allah. Paknya bojone bolak-balik ngomong menurut riwayat. Wong kebun kurma gak anak diculik perampok, aku loro kok. Solusinya makhrajanya kok istighfar. Kan dia pakai akal itu, gobloknya orang pakai akal kan di situ. Ndak percaya Allah betul toh? Apa tidak mungkin dong? Bolak-balik matur Kanjeng Nabi, ada doa yang lain. Nah, sing wong lanang ya muan tuh biasa wedok DKI ini dikendalikan istri ini. Wedi me bojone sirik itu. Lah, akhirnya Kanjeng Nabi wis tugasmu yakinkan istrimu, tidak ada doa lain. Bojomu harus yakinkan, tidak ada doa lain. Alhamdulillah laki-laki betul disuwabar, masya Allah. Alhamdulillah diwaca bareng-bareng kurang lebih 1,5 bulan.
Tahu-tahu anak yang diculik perampok datang membawa kambing 3.000 itu. Langsung sowan Kanjeng Nabi. Anakmu teko, Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabi, anakmu teko nggih. Seneng, tapi susah. Kok susah? Ya napa Kanjeng Nabi, jadi kan pirsa 2 tahun itu saya makan aja sulit. Nah ini anak teko nggih seneng, tapi kambing 3.000 ini membuat saya pusing 7 keliling. Jorosane kan. Napa? Lah kula makan mau repot, sekarang harus memberi makan kambing sehari 3. Anjene mesem itu senyum. Lho, dongamu iku dikabulne Allah. Jadi sing nyulik anakmu itu malaikat. Lah malaikat diperintah Allah iku lu balekno kurmane 2 tahun gawe itu diberi dibalik Allah jauh lebih banyak gitu loh. Min ghairilah loh, tanpa diduga itu lebih banyak gitu loh. Saya sudah berulang-ulang nyumbang uang roro tanpa diduga. Loh, kok akeh banget. Ya, dan itu terbukti, Yusuf paling tahu lah pokoknya. Krono ikut merasakan. Kan di luar dugaan toh. Samono akeh, ya Allah, ya Allah. Dan itu tidak sekali 2 kali saya. Tidak menduga. Orang suka bantu orang lain itu Allah memberikan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Itulah. Jadi wa may yattaqillah, tiap khutbah Jumat kan akeh diwaca gitu. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu. Coba tidak pernah dijelaskan seperti ini gitu loh. Jadi setiap kesulitan yang tumbuk-tumbuk mesti ono makhraja. Dalam urusan ekonomi istighfar idzohiri tetap loh ya. Lek walah istighfar ganti khauqalah la qala wala quwata. Lah itulah lek soal rezeki kron baca itu. Istighfar lek waleh baca ganti khauq. Iku mesti aku rezeki min ghairi layata tanda diduga. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.